Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai ke pertemuan ke-13. Hari ini kita akan belajar terkait dengan ayat jurnal penyesuaian untuk akuntansi perusahaan industri, ya, atau manufacture. Nah, ayat jurnal penyesuaian memang di sini agak berbeda ya dengan yang kalian pernah pelajari sebelumnya di perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, karena akun untuk persediaan bahan baku, kemudian ada persediaan barang yang sedang dalam proses, dan juga persediaan barang yang siap untuk dijual tidak ada di akuntansi perusahaan dagang tentunya, ya, yang terkait dengan barang dagangan. Yang ada hanya persediaan barang dagang. Nah, untuk di penyesuaian, yang pertama yang akan dibahas yaitu menyesuaikan persediaan bahan baku terlebih dahulu. Nah, untuk persediaan bahan baku yang ada di awal, ikhtisar harga pokok produk ada di sebelah debit. Ya, ikhtisar harga pokok produk ada di sebelah debit. Kemudian untuk yang persediaan bahan baku awal adanya di kredit. Nah, ini yang minggu kemarin juga Ibu bahas ya terkait dengan AJP-nya. Kemudian untuk persediaan bahan baku yang akhir, persediaan bahan bakunya ada di debit, ya, dan yang ada di kredit adalah ikhtisar harga pokok produk. Jadi kalau kita pengen mengingatnya lebih cepat, sebenarnya mudah sekali, ya. Semua peraturan terkait dengan ayat jurnal penyesuaian untuk persediaan bahan baku sebenarnya sama. Yang membedakan hanya apakah itu bahan baku, kemudian barang dalam proses, nah, atau BDP kita sebutnya, atau mungkin barang jadi. Semua yang ada di awal, persediaan apapun itu, jika dia ada di awal, tentunya adanya di kredit. Kebalikannya, jika persediaan itu adanya di akhir, adanya di debit. Ini berlaku untuk semua jenis persediaan. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan barang yang udah jadi atau barang jadi. Seperti itu cara mengingatnya. Ya, cuman yang membedakan kalau tadi harga pokok produk, ya, pada saat barang bahan baku dan barang dalam proses tentunya ikhtisarnya adalah harga pokok produk. Kalau barang itu sudah jadi dan siap sedia untuk dijual, maka ikhtisarnya adalah laba rugi. Itu saja yang membedakan, supaya lebih mudah untuk kalian mengingatnya. Kemudian selanjutnya, yaitu neraca lajur. Kemarin juga Ibu udah kasih gambaran neraca lajurnya. Untuk neraca lajur yang di manufacturing ini, ya, akuntansi untuk perusahaan industri, memang neraca lajurnya ditambahkan lagi satu, yaitu ada kolom khusus untuk harga pokok produk. Jadi untuk keseluruhannya ada 12 kolom yang terdiri dari kolomnya neraca saldo, kolomnya AJP, kolom neraca saldo setelah disesuaikan, dan kolom harga pokok produk, juga tak tertinggal laba rugi dan neraca. Jadi ada 6 jenis kolom yang masing-masing memiliki debit kredit gitu ya. Jadi ada 12. Nah, jika digambarkan sama seperti yang video minggu lalu, kita bisa menggambarkannya seperti ini.
Ya, ada nama-nama rekeningnya, neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, harga pokok produk, laba rugi, neraca. Gitu. Jadi keseluruhannya ada debit kreditnya ada 12 kolom. Nah, oke. Kita coba untuk yang pertemuan ini ya, untuk yang pertemuan sekarang itu kita kan melanjutkan ya, Nak. Melanjutkan setelah kita membuat yang namanya AJP dan juga neraca lajur, kita beralih untuk membuat laporan keuangannya. Nah, ini untuk yang pertemuan 13. Laporan keuangan yang diminta adalah yang pertama, harga pokok produksi. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan laba ditahan. Dan yang keempat adalah neraca. Baru nanti di pertemuan ke-14 itu tinggal jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik. Seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, oke, untuk laporan harga pokok produksi, kita bisa melihat dari neraca lajur yang udah kalian bikin. Kita masukkan biaya persediaan bahan baku yang ada di awal, itu juga dari neraca lajur. Kita tinggal masukkan di sini. Ya. Nah, ada persediaan bahan baku yang awal adanya di neraca tentunya ya, kita lihatnya. Nah, kita masukkan. Terus setelah itu baru masukkan pembeliannya berapa, beban angkutnya, returnya kita masukkan. Untuk pengurang yaitu retur dan potongan pembelian. Setelah itu baru kita bisa disam dengan catatan yang ini udah minus di depannya. Kemudian dapat hasilnya untuk bahan baku siap yang dipakai ya, dengan cara kita sum. Terus kita masukkan persediaan bahan baku akhir. Biasanya ada yang di paling akhir neraca lajur itu dimasukkan ya di neraca biasanya. Nah, setelah itu biaya bahan baku kita bisa lihat di sini. Ada berapa? Tinggal kita kurangin saja. Dan masukkan biaya tenaga kerja yang langsung mengerjakan proses produksinya. Kemudian untuk BOP yang tergolong dalam BOP sudah Ibu bahas minggu lalu ya. Jadi kalian bisa lihat lagi kalau lupa slide yang pertemuan 12. Itu ada biaya-biaya seperti biaya bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan pabrik ya, dan penyusutan juga termasuk. Jadi yang memang tapi yang pabrik-pabrik semua ya. Bukan bagian administrasi. Nah, kalau pabrik-pabrik termasuk overhead, tapi kalau yang administrasi tidak termasuk ke overhead pabrik. Jadi hanya yang ada kata-kata pabrik gitu. Nah, kemudian total BOP-nya kita masukkan juga setelah tentunya kita sum. Dan kita coba untuk menambahkan semuanya berapa biaya produksinya. Kemudian persediaan barang dalam proses yang ada di awal kita masukkan juga ya. Tetap kalian bisa lihat dari neraca lajur. Baru nanti dapat hasilnya. Untuk kita sum. Terus nanti masukkan juga yang ada di akhir, barang dalam proses akhir berapa, tinggal kita masukkan untuk kita kurangin. Barulah kita dapat yang namanya harga pokok produksi. Ya, kita dapat nih harga pokok produksinya. Oke, jadi memang semua sumbernya adalah dari si neraca lajur. Nah,
Ya. Ini 743150. Ya. 743150. Ya, jadi harus sama dengan yang ada di neraca lajur harga pokok produksinya. Kemudian kita baru bikin yang namanya laporan laba rugi. Kalau udah harga pokok produksinya udah selesai. Ini berkesinambungan ya. Kalau kalian salah satu pastinya akan salah sampai ke belakang. Jadinya hati-hati pada saat pengerjaan. Kemudian kita untuk yang laporan laba rugi ini dia agak berbeda dengan mungkin perusahaan-perusahaan lain. Kalau misalkan ada pendapatan biasanya gitu ya, dan juga beban-beban. Sekarang kita mengenal ada lagi tambahan, yaitu harga pokok penjualan. Nah, penjualan kita masukkan dulu nih, penjualannya berapa? Ya, taruh paling pinggir, penjualannya berapa. Kemudian ada nggak retur penjualan? Kalau ada kita masukkan. Nah, retur penjualan. Ya, dimasukkan, potongan penjualan juga. Jadi kita bisa kita kurangin dulu berapa penjualan bersihnya, kita kurangin. Ini boleh kalian tambah dulu, boleh. Kalau mau langsung kurangin sekalian juga boleh. Ya, mau seperti ini boleh. Kemudian harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan kita masukkan persediaan barang jadi. Yang barang jadi ya. Kalau tadi harga pokok produksi ada bahan baku, ada barang dalam proses. Kalau laba rugi adanya adalah barang jadi. Nah, ini yang membedakan juga pada saat kalian bikin AJP. Iktisarnya untuk barang dalam proses dan bahan baku adalah harga pokok produk gitu kan. Nah, untuk iktisar yang persediaan barang jadi itu adalah iktisar laba rugi. Ini yang membedakan. Masukkan semua persediaan barang jadi yang ada di awal. Kemudian harga pokok produksinya juga kita masukkan yang udah kita cari tadi. Jadi kalau misalkan harga pokok produksinya itu salah, yang bukan 743150, tentunya nanti hasilnya juga berbeda nanti di sini. Kemudian kita baru di sini mendapatkan ya hasil daripada barang siap untuk dijual. Nah, kita bisa tambahkan semuanya nih. Kemudian persediaan barang jadi yang ada di akhir, persediaan barang jadi yang di akhir untuk kita mengetahui berapa besar harga pokok penjualannya, ya. Oke. Nah, karena ini sebagai pengurang, tentunya kita kasih minus supaya dia menjadi pengurang. Setelah itu baru kita cari laba kotornya. Kita kurangin dulu semuanya, baru kita dapat laba kotornya. Yang ini ya, kita kurangin dengan yang ini. Yang harga pokok penjualan, baru kita dapat. Setelah kita dapat, yang ungu-ungu ini udah ya. Kemudian kita masukkan beban usaha. Yang tergolong ke dalam beban usaha diantaranya adalah biaya gaji penjualan dan umum, biaya perlengkapan penjualan dan umum, beban pemasaran, beban listrik, air, telepon, bagian penjualan. Jadi ini termasuk ke dalam beban usaha, termasuk biaya-biaya penyusutan selain daripada penyusutan pabrik gitu ya. Yang ada kata pabriknya berarti masuknya ke sini. Jadi kalian jangan salah memasukkan. Tahu-tahu ntar kalau salah memasukkan angkanya tentunya akan berbeda. Setelah itu kita totalkan berapa semua labanya. Bebannya gitu. Baru kita untuk mendapatkan labanya. Nanti kita kurangin seperti biasa. Ya, jadi yang ungu tadi ini kita bisa kurangin laba bersihnya. Gitu. Oke.
Setelah kita bikin laporan laba rugi, kita bikin laporan laba ditahan. Untuk laba ditahan di awal ya 200 juta. Kalian bisa lihat dari neraca saldonya, labanya berapa awalnya. Kemudian laba bersihnya tadi 88.900 kita masukkan. Terus ada dividen itu mengurangi ya, karena ini hak daripada pemegang saham. Mengurangi, jadi kita tandakan minus di sininya ya, di sininya supaya nanti dia akan mengurangi dengan sendirinya. Kita masukkan ke sini, baru kita sum ya, kita tambahkan. Nah, baru nanti dia berubah menjadi 228.900. Setelah itu kita mengerjakan yang namanya neraca. Nah, ini terakhir ya di dalam laporan keuangan neraca. Nah, neraca yang dimaksud di sini sama nggak Bu? Sama aja, cuman yang membedakan ada akun yang memang tidak ada semestinya di perusahaan lain gitu ya, di perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, hanya ada di perusahaan manufaktur. Kita tambahin di sini jangan lupa yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dan juga tentunya kita totalkan semua berapa total aktifanya, kemudian kita masukkan yang aktiva tetapnya. Nah, beserta dengan akumulasi sekalian. Nah, kalau untuk akumulasi, kalau misalkan kalian ingin digabung seperti ini, karena akumulasi itu kan pengurang, tentunya kalian harus menambahkan tanda minus di awal supaya dia di sini ada kurungnya. Kalau nggak dikasih minus, dia nggak akan ada kurungnya di sini gitu ya. Jadi untuk mengurangi dengan sendirinya ya caranya seperti itu. Jadi ketika kita sum semua, dia mengurangi sendiri. Jadi nggak terlalu ribet untuk untuk rumusnya gitu. Kemudian kita masukkan semua yang sudah kita cari, yaitu total aktiva lancar sama aktiva tetap kita tambahin. Nah, setelah itu baru kita masukkan utang-utangnya, baik itu utang usaha, utang bank, termasuknya utang jangka panjang ya. Nah, kalau sudah hutang ditambahkan, ini tambahin boleh ya. Maksudnya ini mau ditambahin dulu sekalian di sini, nggak tambah dengan yang ini boleh. Atau kalau misalkan ini mau langsung ya, ini total hutang. Nah, kalau mau langsung boleh juga ya, tinggal ditambahkan ke bawah semuanya gitu. Nah, ini modal, jangan lupa modal berapa modalnya gitu ya. Kemudian hutang ditambah juga dengan modal supaya kita pengen melihat berapakah totalnya. Oke, ini karena tadi kita kan membuat utang sendiri gitu ya, berapa total hutangnya, berarti ini mau kita ubah dulu untuk sumnya. Nah, total yang untuk hutang kita tambah sini dengan yang modal sendiri gitu. Nah, ini bisa kita warnain
supaya kita tahu ini total hutang, ini total modal sendiri, atau kita mau warnainnya agak beda pun boleh. Orange ya. Itu. Nah, baru kalau udah ditambahin seluruhnya segini. Nah, oke. Kalau udah diperbaiki, kalau kalian mau seperti ini silakan, atau mau langsung kalian sum ke bawah semua tanpa ada total hutang, sebenarnya bisa aja. Cuman yang lebih bagusnya memang dibuat seperti ini, berapa total hutangnya, berapa total modalnya, kemudian baru kita tambahin ke dua-duanya. Gitu ya. Oke, itu saja. Nah, untuk tugas kalian itu yang hari ini, yaitu membuat ini tadi, harga pokok produksi, laporan laba rugi ditahan, laporan laba ditahan, sama neraca. Nah, untuk pertemuan ke-14 baru nanti kita bikin yang namanya jurnal penutupnya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.